Aduh, mendengar seruling Minang ini langsung berdiri bulu roma ya guys. Mengingatkan kita masa-masa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kali ini kita akan coba membuat konten-konten yang inovatif, kreatif, dan semakin seru guys. Nah, apa konten kita hari ini? Yaitu Malakean Sako Penghulu Suku Guci Datuk Bagindo Rajo. Nah, jadi konten kita kali ini terasa spesial guys, yang mana ini merupakan salah satu acara adat di dalam Batagak Penghulu di daerah Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Korong Kampung Jamba, Nagari Suna Barat, Kecamatan Ansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sebelum kita lanjut, ayo digaskan dulu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa share-share ke sanak saudara ya teman-teman. Nah, ini dia persiapan kita menjelang nanti pada acara inti. Ini diambil pada pagi hari, persiapan menjelang kegiatan nanti di siang harinya ya guys. Nah, pada berjajaran papan bunga mengucapkan selamat kepada calon penghulu yang akan Malakean Sako Penghulu Suku Guci Datuk Bagindo Rajo. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Malakean Sako ini adalah hal yang sakral di daerah Minangkabau, yang mana penghulu sangat berarti di dalam suatu kaum. Nah, penghulu ini artinya pemimpin di dalam kaum tertentu. Misalnya yang sekarang kita lihat, yakninya penghulu dari suku Guci yang bergelar Datuk Bagindo Rajo atau Datuk Bagindo Rajo kalau bahasa Minangnya ya guys. Nah, ini dia, kita lihat saja Malakean Sako Penghulu Suku Guci Datuk Bagindo Rajo yang akan diberikan gelar kepada Haji Deni Porman SE, yaitu mamak kami ya guys, atau munyang kami. Nah, ini dia guys, acara persiapan untuk kegiatan Malakean Sako Penghulu Guci. Ada beberapa hal yang perlu kita tahui, bahwa di dalam Malakean Sako Penghulu ini ada prosesi yang perlu dilalui ya teman-teman. Ya, ini ada beberapa prosesi Batagak Penghulu. Yang pertama itu adalah mufakat kaum. Nah, kaum yang mana dimaksud kalau penghulunya, calon penghulunya ini bergelar suku Guci Datuk Bagindo Rajo, maka kaum yang akan diajak musyawarah yakninya kaum suku Guci, sanak keponakan, adik kakak, serta keluarga besar yang berada di lingkup kaum suku Guci. Nah, itu dia salah satu prosesi Batagak Penghulu. Itu yang pertama ya guys. Nah, kemudian prosesi Batagak Penghulu yang kedua yakninya pengangkatan suku yang akan dibawa ke kerapatan adat nagari yang dinamakan dengan Malewakan Gala atau Sako. Nah, jadi dalam pengangkatan suku ini yang paling berwenang yakninya kerapatan adat nagari atau yang dinamakan, yang disingkat dengan KAN, KAN sebuah nagari. Nah, ini jamba yang akan dibawa ke prosesi kegiatan ya guys. Nah, jadi dalam kegiatan ini makannya spesial seperti ini, makan bajamba namanya guys. Jadi ini dibuat oleh kaum suku Guci, yang mana dibagi tugas untuk membuat bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan meriah. Nah, makanan seperti ini adalah makanan tradisional Minangkabau ya guys. Nah, apalagi di dalam kegiatan pengangkatan penghulu di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Kemudian prosesi yang harus dilalui seorang penghulu yakninya pemasangan karih atau simbol kebesaran seorang penghulu. Nanti akan kita lihat di acara inti ya guys. Nah, yang mana nanti akan dipasangkan karih atau keris bahasa Indonesianya. Kemudian selanjutnya pembekalan sumpah, yakninya di dalam menuju seorang
pemimpin, apalagi seorang penghulu, maka akan dibekali sumpah ya guys. Bagaimana sumpah ini? Seorang penghulu berjanji bahwasanya dia akan benar-benar akan menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya, terutama di kaum Guci ini ya guys. Nah, ini sudah dimulai acaranya di siang hari, jadi tinggal menunggu tamu spesialnya ya guys. Nah, siapa itu tamu spesialnya? Yakninya raja-raja atau penghulu yang sudah diangkat sebelumnya dari suku-suku yang ada di nagari Sunwaraya guys. Nah, apa aja sukunya di Sunwaraya? Yakninya suku Guci, suku Tanjuang, Koto, Jamba, Sikumbang, dan Panyalai. Nah, itu dia suku-suku yang berada di kawasan daerah Sunwaraya. Nah, ini kita lihat prosesi penyambutan para penghulu yang sudah diangkat di masing-masing kaumnya ya guys. Yakninya terdiri dari penghulu suku Tanjuang, suku Koto, suku Jamba. Nah, jadi ini disambut oleh calon penghulu dari suku Guci, Datuk Bagindo Raja guys. Nah, ini kita lihat iringan-iringan kedatangan dari penghulu-penghulu dari berbagai suku di daerah Sunwaraya guys. Nah, dan diiringi juga di belakangnya dengan kesenian tradisional Minangkabau guys. Nah, ini kita lihat datuk-datuk atau datuk-datuk yang ada di Nagari Sungai Tengah, Kecamatan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini prosesi penyambutan kedatangan tamu spesial oleh tuan rumah, kemudian diiringi dengan musik-musik tradisional di belakangnya ya guys. Nah, ini prosesinya mantap guys. Nah, ini salah satu kesenian tradisional khasnya Minangkabau, gandang tasa guys. Nah, yang mana ini merupakan alat musik yang asli dari provinsi Sumatera Barat guys. Nah, kita lanjut prosesi yang harus dilalui dalam Batagak Penghulu ya guys, yaitu yang kelima, yaitu syarat adat, yang mana syarat adat ini ditandai nantinya dengan pemotongan kerbau. Nah, ini akan segera dimulai acara ya guys. Jadi para tamu undangan sudah pada berdatangan. Jadi yang diundang itu adalah tokoh-tokoh masyarakat ya guys, termasuk Wali Korong, Kapalo Mudo, Wali Nagari, beserta tokoh-tokoh masyarakat pentingnya di daerah Nagari Sunwaraya guys. Nah, ini proses dimana pembukaan kegiatan melewakan Sako Penghulu Suku Guci Datuk Bagindo Raja. Nah, di sini akan dibuka kegiatan persambahan, yang mana di daerah Minangkabau itu sebelum kegiatan-kegiatan adat akan dibuka dengan acara pasambahan namanya guys. Jadi kata pembuka untuk melanjutkan acara, kita dengar sama-sama ya guys. 1, 2, 3 nanang ko sampah sa paper. Tatumpa sampah ka mangke mak datua. Kamunja. Yo. Bawa bagi berpulai sudah. Kok kadang tabingkah tanah basah belingkah urusan di padek dalam negeri. Sampai sampai kata jo pulang sampai babarito. Karena anak tengah adik kami ya tiada mau ke Mudo silang bangka. Artinya adik karena lah dinayan ini mama kate boleh natau bantang. Dia teh lalangi. Kolam lalangi satu tapi yang terentang. Artinya adik kami meminta tentang kebutuhan meminta gila jo maaf. Kok nanti teh kata bawahan di bawah katehan. Dek karena ada berhadapan dia teh balik nata kambang. Ndak babi bisi alui barang-barang bila. Nah, itu sudah kita dengar sama-sama ya guys. Jadi setiap kegiatan-kegiatan adat seperti ini pasti akan dimulai dengan persambahan, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yakninya pengangkatan
Melakian Sako penghulu suku Guci Datuk Bagindo Rajo. Nah ini ya guys, perhatikan sama-sama. Nah sebelum kita lanjutkan, jadi yang perlu menjadi pedoman bagi seorang penghulu, yakninya ada pepatah petitih Minang yang mengatakan bahwasanya sebelum penghulu kita harus tahu dulu pepatah petitih ini. Apa bunyi pepatah petitihnya? Maangke rajo sakato alam, maangke penghulu sakato kaum. Jadi tidak semerta-merta bahwasanya di dalam pengangkatan penghulu itu harus ada tata cara dan pedomannya teman-teman ya. Ini kita ulang lagi ya, maangke rajo sakato alam, maangke penghulu sakato kaum. Jadi penghulu itu diangkat berdasarkan musyawarah oleh kaumnya itu sendiri, seperti yang suku Guci ini ya guys. Jadi sebelum diangkat sebagai penghulu resminya, maka diadakan dulu musyawarah di dalam kaum tersebut. Contohnya di dalam suku Guci, musyawarah antara mama dan keponakan bagaimana kegiatan pengangkatan penghulu ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu guys. Nah semua punya aturan guys. Jadi di dalam setiap kegiatan-kegiatan adat di daerah Minangkabau mempunyai aturan-aturan yang perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rajo Rakayo Badaro, kemudian orang tua pamucak lareh dengan panjang, dan anak bayi yang dulu dijabat oleh Abdul Rahman, kemudian diwarisi oleh almarhum sampai ini Bagindo Rajo, dilanjutkan karena beliau sudah wafat oleh Basra Bagindo Rajo pada hari ini. Basra Bagindo Rajo. Karena Gala Bagindo Rajo telah disandang kembali oleh pemiliknya, yaitu Datuk Guci, maka Gala yang disandang oleh Silang Tua anak bayi Basra itu jadikan dan kita suarakan pada hari ini dengan nama Rajo di Rajo. Orang tua Rajo di Rajo dari suku Jamak. Jadi ini nantinya sudah selesai acara makan buah pinang dari Bagindo Rajo penghulu suku Guci dari Anam Datua atau penghulu di negara kita hingga dimulai penghulu Nangalun, yaitu suku Sikumbang dan suku Panalai. Mudah-mudahan nambah tunggu penabangan untuk bisa menyiapkan kadernya bakal menjadi penghulu di suku masing-masing. Maka dengan demikian lengkaplah penghulu kita di negara semua untuk bisa mengayomi dan Nah sudah sama-sama kita dengar guys bagaimana suku-suku yang berada di Nagari Sunwaraya ini. Ada dua suku lagi yang belum mempunyai penghulu, yaitu tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah penghulu suku Sikumbang dan yang kedua adalah penghulu suku Panyalai, agar mempersiapkan kader-kader terbaiknya di dalam memimpin sebuah kaum. Nah kaum atau sukunya di daerah Sunwaraya ini guys. Nah ini merupakan kegiatan inti di mana pemasangan pakaian beserta nanti pemberian keris pusaka oleh para penghulu-penghulu terdahulu kepada penghulu yang baru ya guys, yakninya penghulu suku Guci yaitu Datuk Bagindo Rajo. Kemudian ada syarat-syarat di dalam pengangkatan penghulu. Pastinya kita semua sudah banyak yang tahu, yang mana ada beberapa poin yang kami ringkas ya guys. Yang mana syarat-syarat penghulu tersebut, yakninya pastinya di daerah Minangkabau penghulu itu
berjenis kelamin laki-laki. Kemudian baik perilakunya, normanya, dan segalanya. Jadi kebaikan itu menjadikan pedoman seseorang akan menjadi penghulu. Jadi yang ketiga yakninya balik dan berakal, guys. Nah, jadi tentu pastinya seorang penghulu mempunyai akal yang sehat. Nggak mungkin kan, guys, kalau seorang penghulu atau pemimpin kaum itu mempunyai akal yang tidak sehat. Nah, itu pasti, guys. Kemudian poin yang kelima yakninya berkemampuan. Apa yang dimaksud dengan berkemampuan di sini, guys? Pasti seorang pemimpin atau seorang penghulu kaum pasti mempunyai kemampuan yang matang di dalam menyelesaikan sebuah masalah di suatu kaumnya tersebut, terutama di kaum Guci ini, guys. Jadi tidak sembarangan di dalam memimpin suatu kaum, apalagi mempunyai sanak keponakan yang banyak, guys. Kemudian selanjutnya yang keenam pastinya berilmu, guys. Nah, ini sangat penting sekali di dalam sebuah kepemimpinan seorang penghulu. Nah, kemudian pastinya adil ya, guys, adil. Di dalam suatu menyelesaikan masalah, suatu penghulu pasti mempunyai kemampuan yang adil di dalam memecahkan masalah. Maka dia berhak untuk diangkat sebagai penghulu. Nah, kemudian selanjutnya arif dan bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan ini akan diuji di dalam kepemimpinan seorang penghulu di Minangkabau, guys. Selanjutnya tablik. Nah, tablik kemudian syarat-syarat yang penghulu lengkapi yakninya tulus. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, seorang penghulu harus memiliki jiwa yang tulus untuk sanak kemenakannya atau melindungi kaumnya, guys. Dan yang terakhir adalah sabar. Nah, tentunya di sini sangat penting sekali di dalam jiwa seorang penghulu atau pemimpin kaum mempunyai kesabaran yang cukup tinggi, karena tanggung jawab seorang penghulu sangat besar sekali, guys. Nah, itu poin-poin bagaimana seseorang bisa digelari sebagai seorang penghulu di suatu kaum di Minangkabau, guys. Nah, itu dia. Nah, ini merupakan prosesi terakhir, guys, di dalam pengangkatan penghulu. Dan setelah selesai pemasangan pakaian seorang penghulu ini, akan didudukkan sejajar dengan penghulu-penghulu suku lain yang ada di Nagari Sunuwaraya, guys. Nah, ini dia pemberian tongkat oleh salah satu penghulu di daerah Sunua. Nah, kemudian nanti akan disejajarkan duduknya, istilah katanya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, itu istilah dari Minangkabaunya, guys. Setelah pengangkatan atau pemasangan pakaian dari penghulu suku Guci ini yang Bagala Datuk Bagindo Rajo, guys. Nah, ini sesi terakhir dari kegiatan Malakeian Sako penghulu suku Guci, guys, yakninya pemasangan salua kepada Datuk Guci. Berarti dengan sudah terpasangnya salua tersebut, maka sahlah pengangkatan penghulu suku Guci Datuk Bagindo Rajo. Nah, ini akan diabadikan momen-momennya, nanti akan ada sesi foto bersama di akhir ya, teman-teman. Nah, ini dia Datuk Bagindo Rajo Sako Penghulu Guci, daerah Sunuwaraya, Kecamatan Ansabadis, Kabupaten Padang Pariaman. Agar lebih maju dan berkembangnya konten-konten kita berikutnya, maka jangan lupa support-supportnya, guys. Bantu komen-komen, share, like, dan subscribe konten kita hari ini ya, guys. Dan kalau seandainya ada kata-kata kurang pas di dalam penyampaian konten-konten kita kali ini, mohon saran dan petunjuknya ya, guys. Tetap semangat dan jangan lupa ikutin terus perkembangan video-video menarik kami lainnya di YouTube @hendra_ajong. Nah, klik saja ya, guys. Nanti kalau dalam pencarian @hendra_ajong. Nah, ini sesi foto bersama setelah pengangkatan.
penghulu suku Guci Datuk Bagindo Rajo. Nah, ini sudah lengkap, ada beberapa datuk guys. Jadi di Sunuraya itu tinggal 2 kaum lagi yang belum mempunyai penghulu. Nah, mudah-mudahan 2 kaum tersebut mendapatkan putra terbaiknya di dalam memilih sebuah pemimpin untuk kaumnya. Nah, ini deh guys, ada beberapa tokoh masyarakat yang hadir di dalam kegiatan pengangkatan datuk atau penghulu ini. Nah, ini sesi terakhir makan bajamba. Nah, ini makanan tradisi di Minangkabau guys. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan maka akan kita makan bersama. Nah, ini makan bajamba yang mana makanan tradisional dari Minangkabau. Nah, ini sesi foto bersama penghulu-penghulu yang ada di Sunuraya, Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman.